Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wasallim ajmain. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ustadz Didi dan teman-teman semuanya, Mbak Diah sama bapaknya tadi yang barusan live. Kita bertiga aja belajar tentang kajian mujizat huruf Al-Quran di kata Fir'aun. Nah, kalau dari kajian atau sains yang sudah ada tuh Fir'aun tuh merujuk ke Ramses atau kayak mana itu mungkin nanti ada juga nggak Pak kajiannya Pak? Ada juga ya, insya Allah. Secara umum. Secara umum ya. Nah, tapi ini kita bahas di kajian makna hurufnya dulu. Tadi lebih mendalam lagi nanti insya Allah. Untuk waktu dan tempat mungkin kita langsung persilakan ke Ustadz Didi. Enggak Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahu ma fil ardi wa lahu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Untuk teman-teman lainnya, terkadang pengajian ini kita mulai lebih awal. Kebetulan saya sendiri agak sedikit capek. Jadi nanti mungkin teman-teman lainnya melihat rekamannya aja. Untuk malam ini, seperti yang kita janjikan kemarin, kita akan membahas masalah kata Fir'aun. Di mana Fir'aun adalah dinisbahkan kepada para penguasa Mesir, lebih simpelnya. Tetapi tinjau malam ini adalah kenapa kata Fir'aun itu dimasukkan ke dalam Al-Quran. Padahal banyak nama-nama raja lainnya dalam sejarah kenabian, tetapi oleh Allah yang dipilih adalah nama, dan ini berarti bukan sesuatu yang kebetulan. Untuk malam ini kita akan coba bahas apa makna kata Fir'aun itu sendiri, dan juga nanti berhubungan dengan kata-kata lainnya, yaitu mungkin kata kafir dan kata togut. Sekarang kita ini, bentar teman-teman, saya tata dulu. Oke. Oke. Masuk ke pembahasan kata Fir'aun. Secara etimologi bahasa, kata Fir'aun ini saya ambil dari Wikipedia yang mudah dan teman-teman bisa cross check juga. Gelar digunakan untuk seluruh penguasa Mesir kuno. Jadi dahulu gelar ini digunakan untuk pemimpin keagamaan politik Mesir kuno selama kerajaan baru dinasti ke-18. Tapi akhirnya siapapun penguasa di Mesir itu mereka sebut Fir'aun ya. Sebenarnya ada seperti Mas Fahmi tadi disebutkan, ada Ramses, bapaknya, anaknya, tapi itu lebih spesifik. Tetapi untuk dunia modern sekarang itu mereka mudah untuk meninjau bahwa secara sejarah penguasa di Mesir secara umum itu disebut Farao atau Fir'aun. Farao sendiri dari bahasa Ibrani, kalau Fir'aun sendiri berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang Qurani, yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian huruf. Di sini Pak, sesuatu baik, roh berbagai hal,
Di sini masalah harokat. Di sini ada sukun, berarti kita tahu makna dari sukun itu adalah hasil dari sesuatu yang tinggi, mulia, luhur, salah satu maknanya. Dan wawu nun, wawu sepanjang, nun adalah. Jadi yang dimaksud Fir'aun secara huruf ini adalah orang yang merasa dirinya lebih makhluk Allah lainnya dikarenakan kemuliaan yang ada pada dirinya. Orang yang merasa lebih baik atau orang yang sombong karena kemuliaan yang ada dirinya, yang ada pada dirinya. Itulah Fir'aun. Jadi secara sejarah Fir'aun adalah raja Mesir, tetapi dan untuk saat ini yang dinamakan Fir'aun adalah orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lainnya di kemuliaan yang ada pada dirinya. Jadi seperti, nah kalau kita sudah tahu semacam ini, boleh jadi kita pun bisa jadi Fir'aun yang baru. Kita tidak dituntun oleh akhlak yang bagus. Nah, dicatat Mas Fahmi. Oke. Nah, secara sejarah memang Fir'aun adalah raja di Mesir dan dia menganggap dirinya menyamai Tuhan. Dikarenakan kondisi dirinya yang serba lebih atau cukup. Jadi kenapa dia bisa menganggap dirinya menyamai Tuhan? Allah telah memuliakan dirinya. Jadi inilah bahayanya. Kalau kita dimuliakan Allah dan kita tidak siap akhlak kita, maka kita akan menjadi lebih sombong, menjadi merasa diri kita lebih baik dari orang lainnya. Dan karena kesombongan itulah, maka secara tidak sadar, jelma menjadi Fir'aun yang baru di zaman modern ini. Jadi kata ini bisa dinisbahkan kepada siapa saja yang merasa dirinya lebih baik dari makhluk Allah lainnya, kondisinya yang di atas rata-rata. Ini adalah Fir'aun. Contoh, Fir'aun adalah yang diberi kemuliaan oleh Allah, misalkan kekayaan, akhirnya dia menganggap dirinya hebat. Lalu dia atau sok terhadap orang lainnya. Ini contoh Fir'aun di satu sisi. Masalah misalkan kekayaan. Karena dia diberi kemuliaan oleh Allah, ditakdirkan untuk rezekinya berlimpah, lalu dia menganggap dirinya hebat. Dibelinya. Semua merasa miliknya dia. Lalu dia menganggap akhirnya secara tidak sadar, dia memandang terhadap orang lainnya. Walaupun orang ini orang Muslim istilahnya, secara tidak sadar dia telah merubah dirinya menjadi Fir'aun yang baru. Nah, disinilah dibutuhkan kehati-hatian kita. Contoh lainnya, Fir'aun itu juga seseorang yang diberi kemuliaan oleh Allah, misalkan badan yang kuat, kekar, kesehatan yang bagus, menganggap dirinya hebat. Setelah itu dia memandang rendah atau membuli terhadap orang lainnya. Ini juga Fir'aun. Kan sering kan ada orang badannya kekar, lalu dia merasa bisa berbuat, lalu dengan seenaknya dia memandang rendah orang atau membuli orang lain, maka secara tidak sadar
orang dirinya menjadi Fir'aun. Lalu Fir'aun juga bisa seorang yang diberi kemuliaan oleh Allah, misalkan ilmu, orang yang berilmu, atau orang yang punya ilmu, yang kita sebut lalu karena kemuliaan diberikan Allah itu, dia mempunyai ilmu, dia bisa menguasai, lalu menganggap dirinya hebat. Karena menganggap dirinya hebat, secara tidak sadar orang rendah atau membodoh-bodohkan terhadap orang lainnya. Nah, ini juga dia bisa berubah menjadi Fir'aun. Banyak cara bagaimana iblis itu menjerumuskan manusia. Jadi orang yang pandai pun, yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan, jika dia menganggap dirinya hebat, lalu dia menganggap rendah, apalagi membodoh-bodohkan orang lainnya, maka secara tidak sadar berubah menjadi Fir'aun model yang baru. Contoh lainnya lagi, nah ini mungkin lebih umum. Fir'aun itu bisa juga seseorang yang diberi kemuliaan oleh Allah. Apa kemuliaan? Misalkan hidayah Islam adalah hidayah kemuliaan, adalah kemuliaan yang diberikan kepada kita. Lalu hidayah Islam oleh Allah, kita menjadi orang Islam karena bersyahadat, karena hidayah Allah, lalu menganggap dirinya, karena dia sadar menganggap dirinya paling benar, lalu dia menganggap rendah orang lain, kafir-kafirkan terhadap orang lainnya. Nah, hati-hati. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah, hidayah Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita lupa menganggap diri kita paling benar dari orang lainnya atau makhluk Allah lain dengan mengolok-olok mereka, hati-hati. Secara tidak sadar kita telah berubah menjadi Fir'aun. Ini yang harus kita waspadai. Lalu apa kesimpulan kita? Agar kita selamat, yang diberikan oleh Allah itu untuk disyukuri. Bukan untuk mencela, merendahkan, atau mengolok Allah lainnya. Jadi misalkan kita diberi kemuliaan oleh Allah dengan berupa kekayaan. Maka kekayaan untuk menindas orang lain, tetapi untuk disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Kita nanti pelajari hurufnya. Bagi. Dengan sharing, dengan apa harta yang kita miliki. Itu bersyukur. Jadi tidak hanya sekedar berucap. Begitu juga tadi dengan kesehatan, badan yang kuat. Kemuliaan yang diberikan Allah, lalu badan yang sehat, itu untuk disyukuri. Bukan untuk menindas orang lain. Kalau kita lupa untuk mensyukuri lalu kita menindas orang lain, maka saat itu juga diri kita telah berubah menjadi Fir'aun. Itu juga kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita misalkan berupa ilmu pengetahuan. Sehingga wawasan kita menjadi luas, menjadi lebih tahu daripada orang lain. Itu untuk disyukuri. Bukan untuk orang lain atau mengolok-olok orang lain. Begitu kemuliaan itu kita gunakan untuk mencela, mengolok-olok orang lain, pada saat itulah kita telah berubah menjadi Fir'aun model yang baru.
terjadi. Apalagi sekarang di internet, orang baru belajar agama 1 tahun, 2 tahun, merasa dirinya paling top, dia udah berani mengkritik atau mengolok-olok sesuatu. Yang satu bukan strata ilmunya, sehingga apa yang dia ciptakan, bukannya dia memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain, justru dia menciptakan kiamat untuk dirinya sendiri. Kita hati-hati. Jadi kemuliaan yang diberikan Allah itu untuk disyukuri, bukan untuk mencela, merendahkan, atau mengolok-olok makhluk Allah. Kalau kita tetap berlaku semacam itu, maka saat itulah kita telah berubah menjadi Fir'aun yang baru. Dan harus kita sadari bahwa seseorang mungkin tadinya adalah orang-orang yang baik. Pada saat kondisi mereka normal. Jadi Fir'aun itu bukan orang yang jahat dari permulaan. Mungkin dia itu pertama kali orang yang baik dalam kondisi normal. Tetapi begitu pintu kemuliaan dibuka oleh Allah, dan dia tidak siap dengan akhlak yang bagus, maka dia bisa berubah menjadi Fir'aun. Jadi bukan orang yang jahat dari permulaan. Mungkin kita kenal sebagai orang yang santun, sebagai orang yang bagus. Lalu begitu pintu kemuliaan dibuka oleh Allah, dia tidak siap secara mental, lalu kemuliaan itu dia gunakan untuk menekan orang lainnya, memaksa orang lainnya untuk kehendaknya dia, maka pada saat itulah dia berubah menjadi buruk, jadi Fir'aun generasi yang baru. Nah, kata ini korelasikan dengan kata Fir'aun, kafir, dan togut. Kafir sendiri adalah dari kata kafaro. Sebenarnya ini pun tidak perlu kita, di Al-Quran sendiri sudah jelas apa itu makna kafir. Dan secara huruf dulu juga kita telah kaf ditujukan kepada sifat, fa yang merasa lebih baik, ro dalam berbagai hal. Jadi orang yang kafir itu orang yang dirinya merasa lebih baik daripada orang lainnya. Makanya siapa mengolok-olok orang lain, mengkafir-kafirkan orang, sebenarnya dirinya sendirilah yang kafir. Karena apa? Dengan dia mengkafirkan orang lain, mengolok-olok orang lain, secara tidak sadar dirinya lebih baik daripada yang diolok-olok. Dengan dia merasa lebih baik, disitulah dia menjadi kafir. Dan sudah diterangkan di dalam Al-Quran masalah pada waktu sejarah iblis, kenapa dia dikeluarkan dari surga. Kita tahu pada waktu Nabi Adam diciptakan, iblis merasa dirinya karena dia diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah, maka saat itu pula lah Allah menggolongkan iblis dengan orang-orang yang kafir, yaitu orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dan kita tahu iblis adalah termasuk makhluk yang beriman kepada Allah. Jadi ingat, iblis adalah makhluk yang beriman kepada Allah. Justru iman lebih besar daripada iman kita. Kenapa? Karena iblis sendiri dulu sudah ditempatkan di surga. Dan sudah terjadi komunikasi dengan Allah. Jadi iblis adalah termasuk iman. Tetapi karena dia merasa dirinya lebih baik, maka Allah menggolongkannya kepada golongan orang-orang. Begitu juga terhadap diri kita. Walaupun kita muslim, kita telah bersyahadat, kita telah sholat, pada saat kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain,
maka saat itulah kita sebenarnya termasuk golongan orang-orang yang, dan ini pun juga merasa lebih baik daripada orang lain itu adalah sombong. Jadi merasa lebih baik dari orang lain itu adalah sombong. Dan orang sombong sudah dijamin tidak akan mencium baunya surga. Ini yang harus kita hati-hati. Kadang-kadang kita terlalu sembrono. Mentang-mentang kita sudah merasa muslim, lalu kita bisa berbuat seenaknya. Ini yang harus kita waspadai. Kita bersyahadat, itu adalah berupa hidayah. Kita bisa sholat, itu adalah suatu berkah. Itu harus kita syukuri. Bukan untuk berlaknya. Kadang-kadang kita lupa. Jadi, kesombongan itu sama dengan kekafiran. Menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan itu merupakan dosa besar. Dosa yang mengerikan. Karena sombong itu pakaiannya Allah. Dan kalau kita merasa sombong, berarti kita telah berani menyamai Allah. Dan itu adalah hukumnya. Dan mungkin kita bisa mencium bau surga karena kesombongan tersebut. Sama juga misalkan kita muslim, kita telah syahadat, kita telah berzina. Sama, kita telah berbuat kesalahan. Maka kita pun akan dihukum menurut kesalahan kita. Kita telah sholat, tetapi kita berbuat kesalahan yang lain. Itu pun juga kita akan dihukum menurut kesalahan kita. Jadi, merasa sombong, merasa diri kita lebih baik dari orang lain, dengan hidayah atau berkah yang diberikan Allah. Justru berkah dan hidayah itu harus kita syukurkan untuk menyombongkan diri kita. Jadi begitu untuk kata fa'ro itu sendiri. Sekarang kita coba masuk ke dalam kata takut. Ntar saya matikan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke terakhir adalah makna dari togut. Kenapa? Karena togut sendiri hampir sama dengan Fir'aun, tetapi ada sedikit perbedaan, hampir sama saja. Dan ini sebenarnya kita sudah pelajari ya, tapi jadi menurut para ulama, togut adalah ungkapan dari sesuatu yang melampaui batas dan tiap sesuatu yang disembah dari selain Allah. Itu kita masukkan kategori togut. Dan di dalam Al-Quran, kata togut sendiri bisa diartikan bisa kedurhakaan, bisa melampaui batas, atau makna-makna lainnya yang lebih spesifik. Lalu secara huruf, togut sendiri berasal dari kelompok kata tok dan go. Kita tahu makna dari tok adalah batasan atau parameter, go nampak besar. Yang dimaksud togut adalah, oh ya, ntar kita nggak bisa langsung loncat di situ. Dari kelompok, jadi yang namanya togut adalah nampak besar dari batasannya. Membesar-besarkan melebihi aslinya. Jadi sesuatu yang di blow up. Bukan sesuatu yang sesungguhnya. Itu toko. Kalau togia sendiri di dalam artikan diartikan kedurhakaan. Kalau kita artikan adalah batasan parameter, kok nampak besar, satu alif sendiri paling. Jadi segala sesuatunya merasa paling besar dari batasan yang ada. Jadi sebenarnya batasannya misalkan angka 5, lalu dia melebih-lebihkannya menjadi angka 7 atau angka 8. Itulah taqiyah. Jadi seseorang yang melebih-lebihkan sesuatu yang sesungguhnya. Atau di luar ketentuannya. Jadi orang yang merasa hebat. Tidak ada yang melebihi aku. Itulah ciri-ciri dari
Togut itu sendiri. Jadi tok batasan, go lebih besar, tak diri. Togut adalah orang yang membesar-besarkan dirinya, orang yang mendewa-dewakan dirinya. Tetapi biasanya orang yang mendewakan dirinya ini dalam dua pihak. Satu dari pihak orang lain, lalu dari subjek itu sendiri. Biasanya orang lain itu adalah orang yang orang, lalu yang dipuja-puja ini menerima pujaan tersebut. Dan disitulah akhirnya terjadi saling menogutkan. Dan ini juga sering terjadi di dalam keagamaan, dalam agama apapun. Di mana seseorang mengkultuskan seseorang lainnya. Jadi misalkan umatnya terlalu mengkultuskan seseorang, yang dikultuskan sendiri dengan terima pengkultusan tersebut. Jadi umatnya menjadikan pemimpinnya togut dan pemimpinnya dengan senang terima ketogutan tersebutlah. Ini harus hati-hati. Jadi seseorang yang melebih-lebihkan atau mendewa-dewakan dirinya. Ini ikut. Jadi semacam ini. Tetapi ini beda dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun itu orang yang memang diberi kemuliaan oleh Allah. Jadi berbeda. Togut itu kalau Fir'aun itu memang sudah diberi kemuliaan oleh Allah sehingga akhirnya dia merasa sombong. Itu Fir'aun. Togut gara-gara belum tentu. Orang yang ilmunya pas-pasan dan memang pas-pasan, lalu dia melebih-lebihkan sok tahu. Inilah togut. Jadi Fir'aun memang diberi modal oleh Allah yang cukup. Tetapi togut kadang dia memaksakan lebih besar daripada aslinya. Jadi togut Fir'aun itu orang kaya, bohong. Kalau togut bisa juga orang yang miskin tapi sombong. Nah, ini bedanya antara togut dengan Fir'aun. Kalau Fir'aun itu memang ada modalnya. Kalau togut itu kadang-kadang melebih-lebihkan. Jadi saya kaitkan kata Fir'aun, kafir, dan togut. Jadi kalau Fir'aun orang yang sombong kekayaannya, kalau kafir itu masuk ke semua sektor, apapun yang orang merasa lebih baik daripada diri itu termasuk kafir. Kalau togut orang yang melebih-lebihkan dirinya lebih dari kondisi sesungguhnya. Ini lalu ya saya kasih ilustrasi semacam ini di mana pion merasa dirinya menjadi raja. Ini togut. Tapi kalau Fir'aun gambar raja dicerminkan ketemu raja. Ini memang Fir'aun. Jadi dia kondisi sesungguhnya itu memang istilahnya apa? Secara duniawi dia layak untuk sombong karena memang dia kaya raya. Tetapi secara akhlak itu sama sekali bertentangan dengan akidah Islam. Karena apa? Dalam kondisi apapun kita lebih baik daripada orang lainnya. Nah ini juga orang yang togut, di mana dia hanya bisa berpikir terbatas, lalu dia memaksakan seperti memaksa untuk berpikir dengan sesuatu yang luas. Ini juga togut. Akhirnya orang semacam ini nanti suatu ketika akan dipermalukan oleh pemikirannya sendiri. Lain akhirnya tahu bagaimana kekurangannya dia. Jadi begitu dulu teman-teman, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan pengetahuan untuk kita bagaimana nantinya kita bisa terhindar agar diri kita terhindar menjadi Fir'aun yang baru dan kita terhindar menjadi yang kafir secara tidak kita sadari dan kita juga bisa terhindar bagaimana kita tidak menciptakan diri kita yang baru. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Didi atas kajian kata Fir'aun. Singkat ya. Alhamdulillah, tapi ya dulu juga pernah dibahas ya tentang kata tauhid. Ya, jadi ini hanya saya compare agar dengan komparasi kata semacam ini kita bisa, oh kafir itu sekian, Fir'aun itu ini, Togut itu ini. Jadi lebih mudah untuk pemahaman. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang kata Fir'aun, yaitu salah satunya merasa orang yang berilmu yang merasa hebat dan menganggap rendah orang lain, itu bisa juga dalam kategori Fir'aun. Terus orang yang berharta, intinya orang yang diberi ain ya atau kemuliaan ya. Tapi ya, kemuliaan, ketinggian. Tapi di sisi lain mana ain itu kan sulit juga Pak Didi, atau kesulitan itu gimana itu maksudnya? Ain tinggi kan sulit. Ya, jadi gini, orang yang merasakan dia dalam mengumpul hartanya, dia merasa itu sesuatu perjuangannya dia. Dan itu tidak mudah memang. Lalu karena kesulitan semacam itu, dia kumpulkan, lalu semuanya itu merasa itu adalah miliknya dia. Ya. Dan mungkin orang itu bisa berkata bahwa Allah tidak ikut campur dalam usahanya dia dalam mengumpulkan harta. Ya. Okay. Itu secara hitam putih, Mas Fahmi ya, secara hitam putih. Tapi kalau hitam putih itu jarang orang semacam itu. Sering adalah di daerah abu-abu. Orang sering berkata, oh harta saya ini milik Allah. Allah meminta hartanya dengan cara yang lain, misalkan diambil, lalu dia stres, dia shock. Nah, itu abu-abu di mana dia tidak sadari. Ya. Atau juga tadi, dia dulunya miskin, orang mencemooh dia berusaha sehebat sekuat tenaga untuk bekerja. Lalu Allah turun tangan, kemuliaannya dibuka karena perjuangannya. Tapi Allah punya rencana yang lain dengan orang itu. Kemuliaannya dibuka tanpa diberi hidayah masalah akhlak yang bagus. Apa yang terjadi? Dia merasa karena perjuangannya dialah dia bisa menjadi seperti saat ini. Sehingga orang yang berpikir itu hanya untuk merepotkan dia aja. Nah, itu dia secara tidak sadar akhirnya dia berubah menjadi Fir'aun yang begitu juga mungkin dia orang yang bodoh dulunya. Bodoh dalam artian bukan tidak bisa berpikir, tetapi dia belum sempat untuk mencari ilmu pengetahuan karena lalu diberi kemuliaan oleh Allah. Dibuka pintu hidayah, kemudahan dalam mencerna sesuatu. Lalu dia menjadi orang yang mungkin dalam kemampuan agama yang mumpuni. Hadis hafal, ayat Quran hafiz, semuanya hafal. Lalu saat itu jadi sombong. Bahwa dia merasa paling benar. Lalu dia mengkafirkan orang lain atau menganggap orang lain bodoh. Secara nggak sadar dia adalah berubah menjadi Fir'aun. Nah, hati-hati di sini Mas Fahmi. Karena Allah itu punya rencana terhadap setiap. Oke. Mungkin teman-teman yang hadir di sini tadi sudah menyimak tentang kajian Fir'aun, Togut, dan Tauhid tadi ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, kita buka sesi pertanyaan ya. Dari siapa? Mas Cahyo atau Pak Cahyo nih? Dan Mas Adila, Mbak Wita, Mbak Dia ini mungkin bagaimana ya ilmunya yang dari pondok ini belum pernah di-share. Atau mungkin nanti punya kajian lain ya terkait yang ada kaitannya dengan kajian yang sudah pernah dibahas di pondok atau kaitannya bisa di-share juga nih Pak Didi di grup nanti atau sebenarnya untuk kajian pondok karena dia memang keilmuan metodologi dan memang udah ada silabusnya. Berarti kajiannya nanti harus kajian seperti Nahwu Shoroh. Oh gitu ya. Atau ya. Dan itu nanti
keluar database yang saya susun itu Mas Fahmi. Jadi Berarti lebih saya sendiri canggih. tidak, ya, jadi dan ini juga komparasi bahwa satu sisi saya sendiri tidak menguasai bahasa Arab, saya tidak sekolah Arab, ternyata tetapi saya memandang sisi ternyata usul nahwu dan usul sorof bisa ditemukan. Lalu ditemukan juga oleh orang yang kita bersharing dengan bahasa Arab, orang yang mengerti nahwu sorof, dan di situ kita bisa saling mengisi ya. Iya. Bagaimana saya yang tidak bisa bahasa Arab tetapi bisa membuat database kata-kata di dalam Al-Quran, lalu bagaimana orang di bahasa Arab mengerti nahwu sorof bisa mengontrol apa yang saya tulis, lalu mungkin teman-teman lainnya ada keilmuan lain, sehingga kita bisa, tetapi bukan di forum untuk pemahaman kata semacam ini, karena di situ kita tidak membicarakan, tetapi di situ kita berbicara masalah lugot ya, grammar ya istilahnya Mas Fahmi ya. Iya. Dalam bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran. Siap. Mungkin nanti Seperti itu Mas Fahmi. Jadi waktu kalau memang mau pembahasan semacam itu lebih membosankan. Oh gitu kan? Karena pure keilmuan. Jadi benar-benar kita buat lahan tersendiri istilahnya. Oh, siap. Oke, gimana teman-teman, sudah ada yang mau ditanyakan? Kalau mau nanya atau gimana, misal lagi jaringannya kurang sip, bisa share di chat ya, share di chat. Gimana, apakah sudah dipahami kajian tentang kata Fir'aun dan Tohut itu? Jadi kalau orang yang berkuasa, mungkin ini lebih kepada orang yang berkuasa nih Pak Dede. Kalau Fir'aun, tapi itu tadi bisa terkena dua-duanya ya kita ya berarti ya, atau gimana lebih. Jadi kalau yang sudah, atau kita warning atau gimana tuh, misal kalau saya anggap yang togut ini kan kayak mendewa-dewakan sesuatu ya, melebih-lebihkan seseorang idola gitu ya. Mungkin misal kalau kita ada acara Indonesian Idol kayak kemarin tuh yang wah terlalu mengidolakan, melebih-lebihkan, itu berarti bisa juga masuk kata togo ya, atau gimana itu? Iya. Takutnya ditakutkan, wah ini ada saingan istilahnya, menuhankan selain Allah lah gitu ya, seperti itu ya. Iya. Atau malah karena ketidaktahuan. Tapi itu bukan hanya di masalah musik Mas Fahmi, bukannya di masalah idol. Justru yang mengerikan itu justru di masa keagamaan. Orang Muslim di mana kita terlalu mendewa-dewakan seseorang, mengkultuskan seseorang, itu yang justru tambah kalau yang idol, karena mereka bukan orang yang paham, ya sah-sah saja. Tetapi justru yang mengerikan adalah orang yang oleh Allah, tetapi secara tidak sadar dia melakukannya. Itu hukumnya jauh lebih berat ya daripada orang yang tidak tahu, tapi mereka melakukannya. Walaupun sama-sama dosanya. Tetapi ingat, dosa orang yang punya ilmu, tetapi dia tetap melanggar, itu daripada orang yang tidak tahu. Tetapi kalau orang punya ilmu, dia berbuat kebaikan, pahalanya juga jauh lebih banyak orang yang tidak punya ilmu. Nah, di situ Mas Fahmi. Jadi semuanya ada keseimbangan. Tapi itu juga termasuk togut. Ya. Tetapi tidak terlalu mengerikan. Karena di situ tidak ada masalah akidah. Itu masalah duniawi. Paling ngeri itu kalau sudah masalah syariat, masalah keagamaan, kita terlalu mengkultuskan seseorang, dan yang dikultuskan dengan senang hati, disitulah tercipta togut yang sempurna. Oke. Kalau misal gini, misal kayak apa itu namanya, dari Bani Israel gitu nih Pak Didi. Mereka kan orang yang istilahnya dari keilmuan kan pasti punya keilmuan yang tinggi lah ya istilahnya, dari sains mereka menguasai segala macamnya. Tapi mereka sombong pun nggak boleh, atau boleh atau gimana itu? Pantas sombong nggak boleh, tetap kayak mana itu kalau dalam pandangan? Maksudnya secara duniawi Mas Fahmi, itu adalah sesuatu yang wajar. Secara duniawi. Sesuatu yang apa tadi?
Sekarang bukan hanya Bani Israel ya. Ya. Siapapun yang diberi kalau lengah, pasti mereka langsung sombong. Oh, sombongnya itu ya. Coba Mas Fahmi cari contoh. Dulu belum apa-apa, mereka nggak bisa apa-apa. Begitu mereka menguasai dunia, mereka menjadi polisi dunia. Dulu bukan apa-apa, sekarang mereka maju. Lalu mereka sekarang berubah menjadi semacam itu. Secara dunia juga sesuatu yang wajar. Nah, sekarang coba Mas Fahmi lebih spesifik, lebih hal kecil. Di negara yang beragama Nasrani adalah sangat wajar jika orang Nasrani di sana merasa bisa berbuat lebih arogan daripada umat lainnya. Begitu juga di negara Muslim, banyak orang Muslimnya. Secara tidak sadar, mereka pun akan merasa lebih pada umat lainnya yang minoritas. Nah, ini semacam harus kita sadari. Coba enggak umat lain punya acara yang minoritas kecil menutup jalan. Enggak berani. Mereka benar-benar seni. Tetapi kita, karena masa kita banyak dan ini untuk kepentingan agama kita, tanpa konfirmasi dengan pihak yang tutup, lewat berantem. Ini kesombongan kecil yang secara tidak sadar, dan ini sesuatu yang manusiawi, yang normal. Ini seperti Malaysia, dulu belum maju, tapi begitu mereka maju, bagaimana? Ya, mereka sudah agak berubah, tapi itu risiko. Iran, mereka menguasai nuklir atau apa dengan ilmuwan yang banyak, mereka pun juga lebih sekarang agak berulang. Jadi sesuatu yang normal. Kalau kita tidak kuat, tidak dibimbing dengan akhlak yang bagus, begitu kemuliaan, disitulah bencana kadang-kadang. Jadi ini kewaspadaan dan inilah ilmu sebenarnya. Jadi kita jangan sampai lengah. Jadi wajar, kita nanti pun begitu kita besar, teknologi kita maju, militer kita besar, coba Mas Fahmi lihat, kita pun mungkin ada kesombongan. Yang dulu kita cenderung mengalah, lalu sekarang kita berani menantang sesuatu. Nah, inilah. Ini harus diwaspadai. Mungkin contoh kalau Islam yang tinggi seperti bagaimanapun kondisi kita, ya, sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Pertengahan. Ya. Jangan pak ke atas, jangan terlalu pak ke bawah. Falah. Oke teman-teman, yang lain ada pertanyaan nggak nih? Kalau udah paham, apakah udah paham atau belum? Mungkin kita bacakan dari Al-Quran juga ya, salah satu. Bentar, maaf, ini ada gangguan. Kata Tauhud sendiri ini ternyata muncul sebanyak 39 di Al-Quran, disebut sebagai transgression atau rebel. Transgression itu apa nih Pak Dedi? Secara spesifik. Apakah orang yang melanggar hak orang lain gitu? Ya, cenderungnya seperti itu, melampaui batas, hampir seperti itu. Oh, ini itu ya. Iya. Oke, siap. Tadi saya jadi karena kebesarannya dia, sehingga dia di surat apa ini tadi saya baca ini, kala innal insana layadgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Berarti kita semuanya manusia. Kita cenderung memang jadi dasar kita ini memang sudah ada untuk tokoh. Hati-hati. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Adila. Mohon dijelaskan lagi terkait
kata makna kafir, Pak Didi. Mungkin tadi kelewat mungkin ya dari Mas Adil. Oke. Mana kata kafir. Jadi secara singkat Mas, kafir itu terdiri dari dulu kaf, fa, dan ro. Kaf ditujukan kepada sifat. Kita tahu arti fa merasa di atas atau juga kadang-kadang di bawah. Ro berbagai hal. Sekarang kita kalau fa untuk posisi di atas. Jadi orang yang kafir itu adalah orang yang mempunyai sifat atau kecenderungan di mana dia baik daripada makhluk Allah lainnya. Kenapa saya nggak bilang orang lain? Karena ini lebih luas. Merasa lebih baik daripada makhluk. Ini lebih luas cakupannya. Dan itu juga sudah diterangkan Al-Quran bagi iblis pada waktu disuruh sujud kepada manusia, dia menolak karena iblis menganggap dirinya daripada makhluk Allah lainnya. Siapa makhluk Allah lainnya? Manusia kita. Sehingga oleh Allah, iblis dimasukkan golongan orang-orang yang kafir. Dan kalau kita bahas lebih jauh, iblis adalah termasuk makhluknya Allah yang beriman. Karena iblis tadinya adalah malaikat. Tetapi malaikat yang disersi, yang berani membantah Allah karena merasa dirinya. Nah, ini juga peringatan untuk kita Mas Adila. Jadi walaupun kita sekarang muslim, kita telah syahadat, kita telah sholat, tapi kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lainnya, maka hati-hati, di situ kita sudah mulai masuk orang-orang yang kafir. Jadi kafir ini termasuk kesombongan. Dan kita juga tahu orang di dalam hatinya, walaupun itu sekecil zarah misalkan, Allah udah janji dia tidak akan mencium bau surga. Jadi sebenarnya itulah makna kafir yang diartikan oleh Al-Quran. Sehingga apa? Kalau kita mengkafirkan, berarti secara tidak sadar diri kita merasa lebih baik dari orang yang kita olok-olok tadi. Sehingga yang kita olok kafir masuk ke kafiran tersebut. Karena apa? Kita berani mencela orang lain dan merasa diri kita lebih baik. Jadi orang kafir. Nah, kenapa orang di luar Islam juga boleh atau bisa disebut kafir? Karena mereka merasa lebih baik. Merasa punya aturan sendiri yang lebih baik. Padahal Allah sudah memberikan aturan yang baku. Akhirnya mereka masuk ke dalam golongan orang yang kafir juga. Merasa lebih baik dengan tatanan mereka. Tidak mau mengikuti tatanannya Allah. Nah, itu juga masuk dalam kategori. Tetapi ini akhirnya jadi perluas membahas sehingga akhirnya makna dasar lebih kepada pemaknaan situasional manusia dan kita lupa akhirnya kafir itu sendiri dimaknai di dalam Al-Quran pada waktu kisah iblis menolak disuruh sujud kepada manusia. Semacam itu Mas Adila, secara singkat. Mungkin kurang jelas, monggo di chatting lagi. Jadi ya, iblis selalu punya cara untuk menjebak kita. Ya. Di mana caranya? Satu di mulut kita, tingkah laku kita. Yang paling berat adalah di mulut. Jadi kita sangat-sangat ada kecenderungan untuk selalu ingin. Itu yang kita harus hati-hati Mas Amir. Siap. Gimana Mas Adila? Udah clear penjelasan Ustaz Dili tadi? Nanti kalau masih ada yang kurang, maknanya sama ya Pak katanya. Ya. Di Islam sendiri, alhamdulillah kita diberi solusi. Jadi kita kadang-kadang tidak mungkin lepas dari kekafiran. Misalkan dalam sebuah tim kita bekerja sama. Lalu karena posisi kita penting, kita berpikir, oh kamu
semuanya tidak akan mungkin jalan. Kita udah masuk ke dalam kekafiran kecil. Tetapi Allah memberikan jalan. Bagaimana cara kekafiran tersebut? Yaitu dengan istighfar. Nah, inilah hebatnya di dalam Islam. Tahu oleh Allah penyakit-penyakit apa aja yang beredar, tetapi kita diberi curing, diberi obatnya juga. Sehingga kalau kita sadar kita telah merasa sombong, segera kita istighfar. Maka kekafiran tersebut akan segera dihapus oleh Allah, diubah menjadi kebaikan. Tetapi kalau kita berlarut-larut menikmati hal tersebut sehingga terlupa, yaitu sudah risiko kita sendiri. Itu didukung oleh lingkungan, di mana kita sudah merasa paling benar, lalu lingkungan mengangkat-ngangkat kita, sehingga kesombongan itu semakin menjadi-jadi. Jadi itu yang harus diwaspadai. Itu. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan dari kajian tadi? Ini kalau saya lihat balik lagi ke kata togo ya Pak. Ternyata togo itu ada juga kaum ya. Jadi kaum yang togo. Tapi juga ada individu seperti Fir'aun. Tapi ada juga maknanya togo itu misal dalam hal makanan. Makanlah di antara rezeki yang baik dan yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya yang menyebabkan kemurkaanku. Nah, itu kalau diartikan makanan berarti harus punya takaran pas ya. Kalau kelebihan dikit nanti kita togo kayak gitu, togo apa melampaui batas sehingga ya kan ada orang yang terlalu memuja-muja, melebih-lebihkan makanan Mas Wani. Sehingga tidak semestinya ya. Oh. Jadi menghina atau merendahkan makan yang lain itu udah togo juga ya? Menghina makhluk Allah yang lainnya itu juga togo. Bazir gitu ya? Boleh. Bazir itu juga, ini murah aja nggak apa-apa, buang aja. Yang ini kita makan karena ini mahal. kan sering semacam itu. Jadi bukan masalah kesehatannya atau juga karena kita senang terhadap sesuatu sehingga kita melebih-lebihkannya, dan itu atau misal kalau kayak makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, janganlah melampaui batas. Oh, ini masalah makan ya, bukan cara atau cara mendapatkan makan yang togo itu bisa juga ya. Karena kita merasa kaya, kita bisa buang-buang makanan seenaknya. Gitu ya. Oke. Nah, tapi di yang Mas Mami baca tadi itu memang bagaimana kita makanan, misalkan kita senang terhadap nasi, tetapi kalau kita kelebihan nasi, kita diabetes misalkan. Jangan melampaui batas. Ya. Karena pada dasarnya rezeki Allah itu semuanya adalah baik-baik. Tetapi begitu kita melampaui batas, disitulah keburukan akan terjadi. Oh, penyakit ya, ini siap-siap. Ya, jadi apapun Allah itu adalah semuanya baik-baik. Manusia saja yang salah memperlakukannya. Lalu melampaui batas. Akhirnya apa? Jantung, asam urat, diabetes, hipertensi. Ujung-ujungnya COVID. Kalau COVID itu mungkin nature ya, atau kesalahan ilmu tahu. Tetapi kalau makanan kita harusnya bisa memilih ya, dan memilah-milah itu sendiri. Makanya di situ ada halal dan toyib ya. Halal toyiban. Ya. Nasi itu halal Mas Mami, gula itu halal. Tapi bagi orang yang diabetes itu enggak toyib. Nah itu harus kita pahami di situ juga. Oke. Oke, gitu dulu mungkin ya, untuk mungkin gitu dulu ini. Kajian dari kajian kata Fir'aun, kafir dan tauhid. Atau mungkin ada satu tambahan yang lagi tentang ini tadi. Saya lihat tadi ada kaumnya. Jadi kata zolim ya Pak Dudi. Itu ada kaitannya banget ya kata zolim dengan kata tauhid atau Fir'aun itu ya.
Jadi orang yang zolim Kata zolim sendiri itu orang yang melampaui batas. Nggih. Kalau kita orang yang mempunyai kemampuan, punya kekuatan, Punya power. disupport, punya power, entah itu atau power bantuan orang lain, Kekuasaan gitu. tetapi dia melampaui batas. Jadi itu orang yang zolim, orang yang melampaui batasannya. Allahu azim, Allah maha tinggi, tidak ada batasan. Sama-sama zo. Ya. Jadi Di sini di Allah azim, Allah itu tinggi, mulia, tidak ada batas terhadap sesuatu. Tapi kalau orang yang zolim, sampai batas ditujukan sesuatu. Itu lebih spesifik biasanya. Skopnya lebih kecil-kecil. Misalnya bang hutan. Dapat area tebangan yang telah dihitung supaya tidak menimbulkan bencana 100 hektar. Tapi Mas Fahmi menebang sampai 110 hektar. Itu berarti Mas Fahmi zolim. Bukan togut, itu zolim. Melampaui batas. Jadi di sini dia bisa membedakan mana togut yang membesar-besarkan dirinya, mana zolim dia melampaui garis yang telah ditentukan. Nah, Jadi kalau begitu ya. Nah, kalau misal kita lihat kayak di Indonesia nih Pak Didi ya, misal hutannya habis tuh karena banyak yang dialih fungsi jadi sawit dan segala macam tuh. Itu kezoliman. Zolim ya. Itu zolim, bukan togut. Itu zolim. Sawit. Akhirnya apa? Atau karet gitu. Zolim, ya? Kita akan menciptakan bencana. Oke. Tapi gimana ya? Maju karena mereka sadar mereka bisa reklamasi. Mereka bisa akhirnya jual beli karbon. Oh. Pun juga zolim. Di sisi mereka lain dulu pun juga menebang habis hutan mereka. Ya, di sisi lain rakyat yang ngikut itu karena istilahnya lata. Misal, sekarang lagi rame sawit mahal atau gimana, akhirnya semua lahan diganti sawit. Rakyat yang lata itu berarti mereka ikut-ikutan juga ya, zolim juga ya. Zolim juga. Ya, walaupun mereka KTP-nya Islam. Waduh. Itu mereka berarti zolim. Nah, makanya Mas Fahmi punya teman dari Belgia. Ya. Mereka punya aturan yang ketat agar orang itu tidak melampaui batas. Membeli pancing untuk memancing ikan, itu harus didaftarkan. Daftarkan, mereka akan mendapatkan buku panduan. Ikan apa saja yang boleh dipancing dan kapan waktunya. Siap. Kenapa itu di semacam itu? Agar mereka tidak merusak ekosistem yang sudah ada. Jadi persulitlah. Apakah seperti itu bisa diperlakukan di kita? Wah, saya beli pancing uang saya sendiri. Kenapa saya harus ini? Tempat dia pancing, ya di situ ada kerusakan. Lahan konservasi. Sebenarnya itu tempat konservasi kampungan ada hujan. Lalu ada oknum tertentu. Mereka melampaui batas sehingga terjadi kerusakan. Jadi zolim di situ masalahnya. Iya. Saya pernah dengar itu kalau nggak salah di Jerman itu kalau kita lagi makan bisa sama keluarga gitu kita over berlebihan pesennya nggak kita habisin itu juga kena denda ya Pak. Kemungkinan, tapi saya tidak tahu secara spesifik. Tapi yang pasti setiap apapun karena membawa makanan. Ya, misalkan dia memelihara ayam. Padahal dia di perumahan. Tetangganya ada yang tidak setuju. Maka dia harus mendapatkan izin untuk ayam tersebut. Apa yang ini agar orang tidak saling melebihi batas. Tidak saling menzolimi. Belum kalau ayam buang kotoran di tetangga. Belum kalau dia bikin bising. Ini biar tidak saling menzolimi. Ya.
Indonesia malah lebih aneh. Kadang-kadang kita sering memelihara kucing misalkan. Kita senang terhadap kucing. Malah dihubungkan dengan, wah ini pahalanya besar. Tetapi kita kadang-kadang tidak sadar. Kalau dengan memelihara kucing itu kita berbuat dosa. Coba Mas Fahmi. Kalau Mas Fahmi bisa tebak. Apanya, Pak? Mungkin dikurung gitu ya? Kita biarkan kucing kita buang kotorannya di halamannya tetangga. Buang Kan sampah. semacam itu. Sampah juga kayak gitu, Pak. Kadang orang dengan Zalim, ya. senanya bakar itu. Asapnya masuk rumah semua. Itulah Mas Fahmi. Terus Perlunya aturan, perlunya tatanan ya. Ini. Jadi bukan berarti kita bisa seenaknya ya. Orang kan, oh kucing saya bagus, hewan peliharaan saya bagus, nggak pernah buang kotoran seenaknya di rumah. Lah iya, memang dia buang kotoran tetangganya atau di lapangan. Nah, ada orang yang mengelola, keluhan ini bisa menjadi dosanya dia. Aturan-aturan ini dipahami oleh umat ini, Mas Fahmi. Jadi kesenangan kita tidak boleh menzolimi orang lain. Itu harus kita pahami. Termasuk jadi kalau kita mau memelihara, kalau suara azan itu gimana? Kalau itu memang hukum masalah. Semua orang memahami. Azan, iqomah itu hukumnya jelas. Dan orang saling beragama. Tetapi yang repot adalah di luar kedua hal tersebut. Itu yang baru kita kadang-kadang. Kalau di Saudi, itu sudah dianggap menzolimi. Maka sekarang Saudi sendiri pun akan menyita sound system dari masjid-masjid membunyikan kedua hal, di luar kedua hal tersebut. Boleh mereka menyembunyikan, tetapi lebih 30% dari volume yang ada dari sound system mereka. Nah, ini justru atas apa? Agama menjadi sesuatu yang membuat kita nyaman. Kalau kita memutar Al-Quran terlalu keras, justru di Saudi itu adalah tuduhannya berarti kita menghina Al-Quran. Kenapa bisa semacam itu? Karena kita membunyikan Al-Quran, tetapi tidak ada yang mengkajinya secara spesifik. Nah, bisakah itu diterapkan ke semuanya? Menjadi pertanyaan tersendiri, Mas. Ya, ya. Makanya saya bilang di Saudi ya. Ya. Indonesia Mulai berpikir lebih maju ya. Oke, siap. Oke. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan. Ini Pak Toto baru gabung ini. Pak Toto, apa kabar Pak Toto? Baik, Pak Didi. Di Tuban atau di Malang? Masih di Lamongan. Masih di Lamongan. Oh, masih di Lamongan. Ini waktu liburan Mas Fahmi ya? Gimana, Pak? Liburan anak-anak ini? Iya, ini bagi rapot. Oh iya. Berarti Pak Toto harus menjadwalkan ini. Langsung jadwal gimana Pak Didi? Menjadwalkan untuk anak-anak menunggu bapaknya pulang untuk liburan. Sudah WA minta ke Batu. Makanya itu. Lagi. Tapi COVID makin parah ya, kayaknya di mana-mana. Ya, efek dari hari raya kemarin ya. Liburan. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau pemerintah nggak membatasi hari kita bisa seperti India sekarang ini. Ya, tapi yang di Cina beneran sudah reda itu emang beneran nggak Pak? Atau gimana? Nggak bisa. Kalau mereka sembrono, ya mereka bisa kena lagi. Oke. Jadi penyakit itu nggak peduli siapapun. Mengikuti keilmuan, dia selamat. Siapa melanggar keilmuan, dia habis ya. Oke, ini waktu sudah menunjukkan 21 ya. Kurang setengah jam lagi waktunya, tapi karena... Oh iya, saya pengen sharing sedikit, tapi ini di luar lain-lain. Iya.
Kemarin sebelum saya vaksin, saya bertemu dengan beberapa teman pada masker, komentar mereka agak kurang bagus. Menurut saya, oh Pak Didi takut. Pertanyaan semacam itu. Kenapa kok harus pakai masker? Saya diamkan pertanyaan itu, saya pikirlah. Terus habis itu saya vaksin. Ada alhamdulillah ada bisa vaksin. Juga ada komentar, kenapa harus vaksin? Toh saya sendiri nggak pernah ada masalah. Terus setelah vaksin pun, saya tetap memakai masker di kantor. Seperti paranoid, terlalu ketakutan. Lah, ini saya pengen sharing ke teman-teman ya. Kenapa saya berlaku adalah bagian dari ikhtiar. Karena kita mau kena COVID, nggak kena COVID, itu Allah yang menentukan. Jadi orang yang nggak pakai masker pun bisa nggak kena COVID. Orang yang sudah menjaga kesehatan pun bisa kena COVID. Menentukan. Jadi apakah kita kena COVID atau tidak kena COVID, itu takdirnya Allah. Tetapi ikhtiar yang kita, itulah pahala yang kita dapatkan. Jadi kalau kita melakukan ikhtiar, lalu kita nggak kena COVID, pahala. Kita melakukan ikhtiar, lalu kita kena COVID, kita dapat pahala. Karena ya. Tetapi walaupun kita nggak melakukan kesehatan, lalu kita nggak kena COVID, kita kena dosa. Apakah dengan ketidaksakitan kita carrier, lalu kita menularkan orang lain. Apalagi nggak jaga protokol, kita nggak ikhtiar, lalu sakit. Dan berakhir dengan fatal. Itu dosanya besar. Satu, dia nggak ikhtiar, lalu dia sampai menemui petaka. Nah, di sini yang saya ingin tekankan ke teman-teman. Jadi, atau enggak, mati itu udah pasti, tapi semuanya pasti takdirnya Allah. Tetapi pahala itu kita dapatkan dengan kita melakukan. Itu yang ingin saya dapatkan. Jadi apakah dengan saya sudah berikhtiar, saya masih kena COVID, itu urusan Allah. Apakah saya sudah tidak kena COVID, itu juga udah takdirnya Allah. Tetapi takdirnya Allah juga sejalan dengan ilmu pengetahuan. Kalau orang menjaga makan, menjaga hidupnya, hidup bersih, maka kemungkinan dia berumur panjang, persentasinya lebih besar. Kalau kita menjaga protokol kesehatan, dengan kita lakukan masker atau vaksin atau apa, secara persentasi, itu lebih besar. Nah, itu saja. Jadi Mas Fahmi, kalau kita kembali kepada, ingat pada waktu ada malaikat tanya, bagaimana kamu ini? Orang yang teraniaya di dunia, ternyata dia mati dalam keadaan sakit, kena wabah, tapi tidak melakukan ikhtiar. Malaikat bukan menyambutnya, justru hukuman yang akan dia terima. Nah, di situ yang kita harus menggunakan tetap ilmu kita. Jadi kita mau sakit, nggak sakit, itu udah. Tapi bagaimana kita ikhtiar menjaga kesehatan kita, itu pahala yang sangat besar sekali. Jadi ini saya sharing ke teman-teman. Jadi imanan harus disertai dengan keilmuan ya. jadi di situ akhirnya kita tercapai keseimbangan sebaik tengah-tengah ya. Jadi imannya besar, ilmunya juga tinggi. Jadi kita bisa berlaku secara adil. Jadi itu yang ingin saya tambahkan. Oke. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Didi. Tambahannya ini berlaku ke banyak hal juga sebenarnya itu ya. Nggak cuma ke COVID doang. Banyak banget. Jadi ikhtiar dulu ya. Oke, monggo kalau gitu. Ikhtiar paling banyak. Oke. Ikhtiarnya. Oke, kasih banyak Pak Didi. Gitu dulu teman-teman, kajian malam ini kita tutup dan akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Ustadz Didi juga atas ilmunya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Baru muncul semua suaranya. Oke, terima kasih. sama-sama Om. Yes.